Baik, sahabat, kita kembali di program Sosio Kota. Kita masih mengangkat tema terkait inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan kota. Dan kita masih bersama Bapak Sigit Susiantomo. Beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Silakan bagi Anda ingin bertanya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Satu voucher pulsa bagi satu penanya terpilih nanti akan kita bagi untuk Anda ya. Baik, Pak Sigit, kita lanjutkan ini terkait harapan-harapan ya. Harapan-harapan terhadap para teman-teman profesional atau sektor 3 ini apa Pak? Bagaimana mereka bisa lebih mengkonsolidasikan pemikiran-pemikiran mereka melalui sektor ketiga ya, para profesional, para ilmuwan ya, para praktisi itu bisa mengkonsolidasikan pemikiran-pemikiran melalui sektor ketiga ini untuk mendorong pengaturan terhadap pembangunan atau terhadap inisiatif pembangunan di kota atau di segenap proyek ya pembangunan itu, agar semuanya bisa tertata lebih rapi begitu. Sebagai contoh, misalnya pedestrian atau jalan trotoar dilebarkan gitu ya. Kemudian jalannya kan jadi mengecil. Nah, pertanyaannya, ini inisiatif siapa dan siapa yang diuntungkan atau harapannya apa gitu. Kita belum pernah mengadakan kajian dan studi terkait itu. Karena anggaran melebarkan trotoar ya, mengurangi lebar jalan ya, itu juga besar dan akan menimbulkan dampak multiplier efek yang cukup besar juga. Apakah betul dengan lebar jalan, lebar trotoar ya, itu mendorong atau menjadi pemicu bagi lebih banyak orang yang suka menggunakan kaki untuk transport, untuk jalan kaki dan seterusnya begitu ya. Tapi atau apakah bukan justru itu akan menambah persoalan pada transportasi gitu, karena ternyata yang jalan kaki dikit-dikit saja, jarang-jarang saja. Nah, ini perlu inisiatif-inisiatif third sektor, para ilmuwan, para praktisi, para profesional, untuk mereka berkumpul, misalnya membentuk sebuah lembaga think tank untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan. Kalau trotoar mungkin kebijakan public sektor ya, pemerintah kan ya kan. Tapi masih ada lagi, misalnya menjamurnya apartemen yang ada di kota ya, seperti jamur di musim hujan ini ya kan. Nah, itu perlu sebuah kajian, karena pasti ada dampak terhadap transportasi, dampak terhadap sosial, dampak terhadap ekonomi. Mungkin tanah-tanah jadi meningkat semua gitu ketika para pengembang apartemen ini ekspansi ke kota, misalnya ke kota Surabaya. Bisa dibayangkan harga tanah pasti akan melambung naik. Kenapa? Ya, para developer apartemen itu akan cari tempat-tempat, begitu apartemen terisi bagus dan seterusnya, dia akan mencari tempat, dan mungkin dia sudah tidak ada masalah dengan harga berapapun yang diinginkan oleh masyarakat. Itu yang membuat harga tanah jadi naik. Dan siapakah yang menikmati ini semua gitu. Nah, harus ada kajian-kajian itu. Kenapa? Karena kota ini tempat bertemunya berbagai kepentingan. Saya katakan tadi, ada 3 sektor yang ada di kota ini: private, public, dan masyarakat umum yang butuh advokasi, orang-orang lemah yang butuh, itu harus advokasi dengan baik sehingga kota jadi nyaman. Akhirnya ide-ide diskusi kita kemarin tentang green cities atau kota livable cities gitu, the most livable city in the world, atau di Indonesia misalnya, kota yang paling nyaman ditinggali di Indonesia. Kalau yang berinisiatif sektor swasta terus ya, jadi kota yang berat bagi masyarakat pada umumnya. Jadi karena yang menikmatinya ya, dan kota dikenal sebagai
engine of growth, mesin pertumbuhan yang menikmatinya hanya sektor swasta, bisnis ini. Nah, lalu masyarakat ada di mana? Lalu perguruan tinggi ada di mana? Lalu para ilmuwan ada di mana? Karena seringkali inisiatif itu belum tercover oleh regulasi yang tepat. Ya misalnya menjamurnya ini apartemen. Apakah regulasinya sudah ada? Gitu. Lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan airnya, air tanahnya bagaimana dengan lingkungan sekitarnya bagaimana? Nah, ini semua pekerjaan besar. Saya kira yang masih ketinggalan adalah peran para ilmuwan kita, peran para kritikus, para profesional, untuk bisa mendudukkan persoalan ini dengan lebih arif dan bijaksana. Nama arif bijaksana rupanya banyak ya. Mas Sigit, kalau saya dengar juga kayak misalnya kayak Pemkot ya atau public sector ini, karena kalau membangun kan juga konsultasi dengan beberapa perguruan tinggi dan juga tim ahli begitu ya. Betul. Apakah itu sudah bilang sudah cukup segitukah atau ada perlu peran lainnya? Tetap harus ada third sector yang dilibatkan, atau third sector harus kuat agar dia bisa mengevaluasi. Kadang-kadang dalam perencanaannya, dalam diskusi bagus, ketemu solusi yang bagus dalam perencanaan, tidak ada masalah. Tapi pada saat implementasi, ini yang perlu Jadi menurut saya ada kelambatan di kita ini pada third sector ini, pada sektor-sektor yang sosial, sektor-sektor yang bekerja untuk kepentingan sosial. Para ilmuwan, para praktisi, para profesional, mereka juga bekerja di sektor swasta. Ya, itu dia. Tetapi jangan sampai keprofesionalan mereka, keilmuanan mereka itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sektor swasta. Tetapi mereka harus berkumpul membangun sebuah kelompok yang berpihak kepada masyarakat. Tapi selama ini memang oke lah si sektor ini atau sektor ketiga ini kadang-kadang juga ikut di public sector juga gitu ya. Tapi kadang-kadang juga di swasta. Personalnya. Tetapi mereka harus punya satu yang berdiri sendiri concern dan ini akibatnya ada keseimbangan, ada balance terhadap arah pengembangan kota. Misalnya ketika sektor swasta berpikir membebaskan tanah di di permukaan sulit karena harga tanah ini, mereka berinisiatif membangun transportasi dalam bawah tanah seperti yang file yang saya gambarkan. Luar biasa. Itu bagus, itu memberikan solusi karena lebih gampang membangun di bawah tanah walaupun biayanya lebih mahal 1,5 sampai 2 kali lipat ya. Tetapi apakah sudah ada regulasinya? Mestinya harus dibarengi dengan kesiapan regulasi. Bagaimana? Bayangkan di bawah tanah kita ada kegiatan, ada kereta dan ada jutaan mungkin nanti orang yang akan beraktivitas di bawah tanah kita. Nah, bagaimana ini? Ini kan harus ada regulasinya. Mereka jangan ambil risiko harus misalnya berapa kedalaman yang diizinkan untuk tanah-tanah di kota ini bagaimana atau untuk Surabaya berapa dalamnya, untuk Jakarta berapa dalamnya. Ya itu harus ada regulasinya. Itulah ini yang belum ada. Harus berperan di sana ya. Tersektor bisa berperan lebih di sini karena regulasi belum ada. Dia bisa mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi yang terkait dengan mengatur pekerjaan-pekerjaan di bawah tanah ini. Nah ini yang belum ada. Kita melihat keterlambatan di negara-negara maju yang seperti ini sudah lebih kuat. Tersektor mereka sudah lebih kuat sehingga ketika ada inisiatif pembangunan, mereka mengevaluasi dari sisi regulasinya, mengevaluasi dari sisi dampaknya. Begitu dampaknya besar,
dan belum ada regulasinya, mereka mendorong kepada parlemen untuk membuat regulasi ini itu. Nah, di sini ya masih kurang. Jadi regulasi lebih banyak inisiatif pemerintah, inisiatif swasta. Ya. Jadi parlemen ini membuat undang-undang dari apa yang menjadi inisiatif mereka, atau inisiatif parlemen juga ada, tetapi seringkali tidak dalam dan tidak tajam. Oke. Nah, di sini pentingnya third sector yang kita miliki ini berperan lebih aktif. Mereka harus membangun link dan jaringan dengan parlemen. Nah, itu yang mau saya tanyakan tuh, Pak. Iya. Sebenarnya sah-sah saja kan, misalnya ini Iya. dari third sector ini Mereka untuk harus- langsung sama parlemen atau DPR gitu ya. Parlemen atau DPR untuk Oke. menceritakan hal ikhwal, ya, pembangunan yang mungkin lebih berat ke sebelah itu, ke private sector dibanding ke public sektornya gitu. Nah, Jadi posisinya si sektor 3 ini sebenarnya pada masyarakat ya Pak ya, bukan Iya. pada swasta maupun bukan pada public sektor gitu. iya, Jadi pada tanpa ada masyarakat. kepentingan-kepentingan khusus gitu Betul. ya. Bagaimana mereka bisa Sepertinya cocok nih Pak sama teman di parlemen ya, DPR kan juga untuk rakyat juga gitu ya. Betul. Justru itulah. Jadi panglima pembangunan ini jangan sampai public, private sector. Ya. Kalau public sector sih masih Oke lah. oke, tetapi berapa kemampuan public sector ya Iya, oke. untuk menjadi inisiator pembangunan? Kemampuan pemerintah menjadi inisiator pembangunan kan lemah. Oleh karena itu dibutuhkan peran swasta. Nah, yang jadi persoalan kalau peran swasta terlalu maju itu berbahaya. Kalau tidak ada peran swasta juga berbahaya sama. Oke. Saya tidak berarti anti peran swasta, bukan, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa lemah kita di sektor ketiga ini, sektor yang berafiliasi kepada sosial, kepada masyarakat, pada advokasi orang-orang lemah itu. Ya, kadang-kadang sektor itu diisi oleh anggota parlemen, ya, tetapi karena banyak di antara anggota parlemen itu tidak punya jaringan dengan para ilmuwan, dengan para praktisi dan seterusnya, itu membuat tidak imbang dengan inisiatif swasta. Oke. Ya. Di sini pentingnya kita menumbuhkan public sector. Oleh karena itu saya ingin mendedikasikan tema kita kali ini memang kepada para ilmuwan, para praktisi, para dosen di perguruan tinggi. Ayo kita bangun bangun jaringan agar kita bisa mengawasi lebih baik pembangunan kota, inisiatif pembangunan transportasi baru. Misalnya, contoh yang barusan rame kemarin beberapa pekan yang lalu, taksi online, ya kan? Ini kan seperti ada pembiaran taksi online terus bekerja, ada pembiaran yang lama, ada 2 tahun pembiaran, baru kemudian pemerintah karena demo, karena chaos di masyarakat terjadi benturan, ya, baru pemerintah kemudian mengambil inisiatif, kemudian baru disampaikan ke parlemen gitu. Sebetulnya parlemen sudah membuat regulasi, tetapi kemajuan teknologi itu membuat regulasi lama perlu ditengok ulang gitu. Nah, inisiatif menengok ulang regulasi lama ini bisa muncul dari pakar-pakar. Nah, mengingatkan gitu ya. Dari para ilmuwan. gitu ya. Bukan hanya menulis artikel, lebih daripada itu mereka bisa jadi pressure group untuk kepada parlemen mendesak agar perlu revisi ini, perlu revisi. Ini menarik gitu. Kalau sudah demikian jadi imbang, jadi menarik ini gitu. Saya kira persoalan itu mudah-mudahan di antara sahabat SAS FM ada para ilmuwan dan para pakar, para profesional, pemerhati lingkungan, mereka yang rajin terlibat di sektor sosial, sektor advokasi masyarakat seperti Walhi atau lembaga-lembaga sosial lainnya, itu menjadi, ya, saya berharap kami di parlemen sangat ingin itu tumbuh lebih kuat. Misalnya satu contoh, kemarin kami diskusi dengan salah satu third sector di Yogyakarta terkait dengan pembangunan lapangan terbang
baru di Yogyakarta. Yogyakarta ada lapangan terbang baru di salah satu daerah di Yogyakarta sana. Dan lokasinya hanya 200 meter dari bibir pantai. Sementara Yogyakarta ini ada di pantai selatan. Di beberapa kota di pantai selatan pernah mengalami tsunami, seperti Padang, ya kan. Terus di Tasikmalaya, Pangandaran ada tsunami. Terus termasuk di sana di ND, kemudian di Nusa Tenggara Timur itu ada tsunami. Nah, tidak tertutup kemungkinan Jogja ini juga akan suatu ketika, entah waktunya kapan, ada potensi untuk tsunami. Tetapi ketika membuat DED, Detailed Engineering Design untuk bandara baru di Jogja, mitigasi terhadap tsunami ini masih lemah, tidak ada bahkan. Nah, ini kan berbahaya, padahal hanya 200 meter dari bibir pantai. Kasus tsunami yang ada di Jepang, bandara Sendai di Jepang yang kemarin kena tsunami, itu jaraknya 1 kilometer dari bibir pantai. Itu saja kena dampak gitu kan. Dampaknya berat, sampai air naik ke ini, itu 1 kilometer. Bagaimana dengan cuma 200? Ini kan berbahaya. Dan kalau itu jadi bandara yang besar, ya, Bandara Kulon Progo namanya, karena lokasinya di Kulon Progo, ya. Kalau dia jadi bandara besar, ada sekian ribu bahkan ratus ribu orang dalam satu waktu yang bersamaan, kemudian ada tsunami, naudzubillah min dzalik, ya. Semua tidak kita inginkan, tapi ini bagaimana third sector itu bisa berperan mengingatkan, early warning untuk pembangunan yang diinisiatifi oleh publik dan private sector, ya kan. Ini penting, saya kira yang begini-begini ini kita masih kurang. Para aktivis third sector ini kurang. Harusnya mengkritisi ya Pak. Mengevaluasi, mengajak orang untuk berpikir, gitu. Baik. Kita akan jeda sebentar ini Pak. Nanti kan kita lanjutkan kembali tentang perbincangan. Mudah-mudahan sahabat saya banyak yang aktivis tersektor sehingga bisa sama-sama bergerak ya. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bergabung sahabat di telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3006 345. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.